Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Corin Delisia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Identifikasi Value Proposition Canvas, Studi pada UMKM OVA Research. Agenda presentasi saya hari ini ada pertama adalah bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, dan juga bab 3 metode penelitian. Gambar umum objek penelitian ini yaitu OVA Research merupakan brand clothing yang berasal dari Kota Bandung. OVA Research ini didirikan pada tahun 1997 oleh Muhammad Rizky Yanuar, Irman, dan juga Arif Maskom. Berdirinya OVA Research sendiri didasari dari sekelompok remaja dalam suatu komunitas skateboard yang sering membicarakan gaya berpakaian mereka. Visi dari OVA Research yaitu menjadi perusahaan terdepan dalam bidang industri retail di negara Indonesia dan menjadi perusahaan besar yang dihormati. Dengan misinya yaitu ada 5 poin, yaitu sumber daya manusia, keuntungan, portofolio, partner, dan juga planet. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dengan adanya COVID-19 yang dapat di Indonesia yang menyebabkan perubahan kondisi usaha sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Dapat dilihat dari grafik ini, setelah masuknya virus COVID-19, hampir sebesar 60% usaha mengalami kondisi yang sangat buruk. Dan saya mendapatkan data berasal dari CNN Indonesia, sebanyak 90% UMKM di Indonesia atau sekitar lebih dari 52 juta unit UMKM merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Hal tersebut membuat suatu usaha harus melakukan perubahan strategi bisnis dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang sedang terjadi. Kemudian dari grafik ini juga kita dapat melihat jumlah UMKM berdasarkan bidang usahanya. Jumlah tertinggi yaitu terdapat pada perdagangan besar dan eceran, kemudian terdapat kemudian yang kedua adalah penyediaan akomodasi, dan yang ketiga adalah industri pengolahan. Dan UMKM OVA sendiri termasuk dalam industri pengolahan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jordan Kidus Hashim pada penelitiannya yang berjudul Value Proposition Design pada PT Kemajuan Industri Indo pada tahun 2020, menuai hasil yaitu Value Proposition Canvas yang dibuat suatu perusahaan dapat menarik konsumen dengan value tersendiri yang dihadirkan pada produknya. Pada penelitian ini, PT Kemajuan Industri Indo telah berhasil menarik konsumen dengan Value Proposition Design. Hal tersebut membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Value Proposition Canvas, studi pada UMKM OVA Research. Rumusan massal dari penelitian ini yaitu Value Proposition Canvas terbagi menjadi dua, yaitu Value Map dan Customer Profile. Value Map yaitu terdapat produk and service, gain creator, dan juga brand relevant. Dan Customer Profile terdapat faktor customer job, gain, dan pain. Dari faktor-faktor tersebut terbentuklah value proposition yang saling cocok antara value map dengan juga dan customer profile. Karena itu penelitian ini akan mengidentifikasi value proposition canvas pada UMKM OVA Research. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu bagaimana value proposition canvas OVA Research, dan yang kedua adalah apakah value proposition canvas OVA Research sudah tervalidasi, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui value proposition canvas yang telah dibuat oleh OVA Research. Yang kedua, untuk memvalidasi kembali value proposition canvas pada UMKM OVA Research. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Manfaat akademis yaitu untuk meningkatkan pemahaman terkait value proposition canvas melalui analisis kasus dan mengetahui kesalahan dalam membuat value proposition canvas. Dan untuk manfaat praktisnya sendiri, yaitu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk para pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai bagaimana cara mengidentifikasi value proposition canvas suatu usaha. Teori dari penelitian ini yang pertama adalah teori UMKM. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam OVAR tahun 2014, UMKM dapat dikategorikan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dan untuk teori model bisnis, menurut Osterwalder dan Pigneur pada tahun 2010, model bisnis adalah sebuah alat untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan dan menangkap nilai. Selanjutnya adalah teori bisnis model kanvas. Menurut Osterwalder dan Pigneur pada tahun 2010, bisnis model kanvas adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan menangkap sebuah nilai. Dan teori yang terakhir adalah teori value proposition canvas. Menurut Kotler Keller pada tahun 2012, value proposition adalah serangkaian manfaat
yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. Nilai yang ditawarkan dapat berupa kombinasi produk, layanan, informasi, dan pengalaman. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang saya jadikan referensi untuk penelitian yang saya lakukan. Dan untuk kerangka pemikiran dari penelitian ini, yaitu ada bagian value map dan customer profile. Value map ini terdiri dari gain creator, pain relievers, produk, dan service. Dan untuk customer profile, terdapat gain, pain, dan juga customer job. Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan tujuannya menggunakan deskriptif eksploratif, karena saya di sini mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan mengharapkan adanya pembaruan dari hasil yang telah saya lakukan, hasil penelitian setelah saya lakukan. Berdasarkan tipe penyelidikannya, di sini menggunakan studi kasus karena dibutuhkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah digenerasikan dengan statistik. Kemudian berdasarkan keterlibatan penelitinya menggunakan interferensi data, berdasarkan unit analisisnya yaitu organisasi, yaitu UMKM of Research, dan juga beberapa komunitas skateboard di Bandung. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, di sini menggunakan prosesional karena pengumpulan datanya dilakukan dalam satu periode. Kemudian untuk operasionalisasi variabel, terdapat dua variabel. Yang pertama adalah value map dengan subvariabel produk and service, pain relievers, dan gain creator. Berserta di sini ada daftar pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk narasumber saya. Selanjutnya variabel yang kedua adalah customer profile, yang dimana subvariabelnya adalah customer job, customer pain, dan juga customer gain. Berserta ada pertanyaan untuk narasumber saya nanti. Pada tahap penelitian ini, saya pertama mencari value map yang sudah dibuat oleh Alpha Research. Kemudian saya mengumpulkan data-data, yaitu saya melakukan data gathering, di mana saya melakukan wawancara kepada pihak dari Alpha Research dan juga konsumen Alpha Research. Kemudian saya melakukan data analisis, di mana saya menganalisis data-data hasil wawancara yang telah saya lakukan, dan saya mengurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Dari hasil wawancara tersebut, saya melakukan perancangan customer profile dari Alpha Research sendiri. Dan dari hal itu, saya dapat membuat value map baru untuk Alpha Research. Untuk populasi dan sampel, menurut Sugiono pada tahun 2014, penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu. Kemudian sampelnya di sini saya menggunakan proporsi sampling. Proporsi sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu. Di sini juga terdapat data rancangan narasumber penelitian ini. Yang pertama ada dari pihak internal Alpha Research, dan juga kedua adalah konsumen dari Alpha Research. Untuk pengumpulan datanya sendiri, saya melakukan penelitian langsung yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi kepada pihak internal dari Alpha Research dan juga konsumen Alpha Research. Kemudian yang kedua, saya melakukan studi pustaka di mana saya mencari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan. Untuk sumber datanya sendiri di sini terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini adalah hasil wawancara yang telah saya lakukan, dan data sekunder merupakan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk uji validitas dan reliabilitas, yang pertama di sini adalah uji credibility. Saya melakukan uji credibility dengan perpanjangan pengamatan, di mana saya akan meninjau kembali lapangan untuk memastikan apakah data yang saya dapatkan sudah benar. Kemudian saya melakukan triangulasi, di mana saya membandingkan data hasil wawancara saya dengan data-data dokumen yang berkaitan. Kemudian pada uji transferability, di sini saya membuat laporan secara sistematis, mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, kajian teori, dan metode yang akan saya gunakan. Kemudian pada uji dependability, saya melampirkan hasil wawancara yang telah saya lakukan pada bagian lampiran. Kemudian selanjutnya nantinya akan diaudit oleh dosen pembimbing saya. Dan uji confirmability di sini akan saya lakukan bersamaan dengan uji dependability, di mana saya akan mengkonfirmasi kembali hasil dari penelitian saya. Untuk teknik analisisnya sendiri, yang pertama saya melakukan data collection, di mana saya mengumpulkan data-data yang berkaitan, yaitu hasil wawancara dan juga penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian saya melakukan data reduksi, di mana saya memberikan penanda kepada data-data tersebut,
Dan kemudian saya melakukan data display di mana saya menyajikan data secara lebih sistematis dan juga bersifat naratif. Kemudian saya di sini membuat conclusion drawing atau verifying di mana saya membuat kesimpulan dari penelitian ini dan juga saya melakukan verifikasi apakah kesimpulannya sudah benar. Mungkin sekian penelitian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.